Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan multikultural. Karena kemarin saya sudah mengikuti pelatihan jarak jauh dari BDK. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan coba menjelaskan tentang apa itu pendidikan multikultural dan apa sih urgensinya. Jika Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran selama ini, sebenarnya sudah melakukan pendidikan multikultural, tapi masih belum mengoptimalkannya gitu. Untuk itu, kenapa sih sekarang ada program pendidikan multikultural? Nah, Bapak Ibu ada yang tahu? Pertama itu karena merebaknya teror, kurangnya rasa toleransi antar umat. Seperti kejadian kemarin waktu bom bunuh diri di Makassar, terus juga penembakan kantor polisi di situ karena kurangnya toleransi atas perbedaan di situ. Yang kedua, masih banyak bullying di sekolah-sekolah, baik sekolah dasar sampai juga sekolah menengah atas. Dan juga di sekolah di madrasah juga sering terjadi bullying seperti itu. Tapi kita sebagai guru kan nggak tahu, yang tahu hanya siswa. Terus masyarakat Indonesia yang beragam seringkali menjadi penyebab munculnya berbagai macam konflik. Misalnya konflik itu dari dua orang, terus berkembang sampai konflik antar etnis atau antar suku seperti itu. Terus kenapa kita harus melakukan pendidikan multikultural? Paradigmanya atau pandangan pertamanya itu didasarkan dari ayat Al-Quran dan juga akhlak Rasulullah. Ayat Al-Quran menjelaskan pada Al-Hujurat ayat 13. Terus kalau akhlak Rasulullah bisa dicerminkan dari Piagam Madinah ya. Nanti kita akan bahas. Nah, di surat Al-Hujurat ayat 13 bunyinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Di sini jadi sudah qadarullah bahwa setiap umat, setiap negara itu memiliki perbedaan, memiliki keberagaman. Terus tujuannya untuk apa? Allah menciptakan kita bersuku-suku, yaitu untuk saling mengenal. Dan yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa dan beriman. Gimana sih caranya supaya kita bisa saling mengenal gitu? Jadi tidak ada konflik, hidup tentram, damai. Sebenarnya udah dijelaskan di ayat sebelumnya, Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Yang poin-poinnya yang dapat saya ambil atau saya jelaskan nanti, Bapak Ibu juga bisa cek dulu di Al-Quran dan dibacakan artinya. Nah, poin-poinnya yang saya dapatkan adalah jangan merendahkan orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, jangan mencela diri sendiri. Yang ketiga, jangan memanggil orang lain dengan nama yang buruk. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengajar di kelas ataupun ketika di lingkungan masyarakat, jangan sampai merendahkan orang lain itu, atau jangan memanggil orang lain dengan nama-nama yang buruk. Ya, kadang-kadang kan suka bercanda ya, tapi kan hati orang berbeda-beda gitu. Jadi misalkan kita bercanda, dia nangkapnya serius, nah itu jadi bisa jadi buat konflik nantinya. Terus kurangi berburuk sangka pada orang lain. Nah, di sini ya yang harus hati-hati kalau kita sedang kumpul itu suka ada aja celutukan-celutukan yang membicarakan orang lain. Yang selanjutnya, jangan mencari keburukan orang lain dan menyebarluaskannya atau hoaknya. Di sini jadi kita dituntut untuk bisa menyaring informasi, dan kalau ada keburukan orang lebih baik jangan disebarluaskan, mending kita aja yang tahu seperti itu. Nah, itu juga nanti kita akan berikan pembelajaran untuk peserta didik kita nanti. Yang paling penting adalah kita dengan ketakwaan kita sendiri, perkuat keimanan dan ketakwaan, maka kita bisa menghargai perbedaan orang lain. Jadi semakin orang itu beriman dan bertakwa dengan kepercayaannya, dia bisa menerima kepercayaan orang lain seperti itu. Kalau kita semakin iman dengan agama Islam
dan kita mengamalkan agama Islam, kita juga nanti akan menerima agama lain gitu. Maksudnya menerima bahwa orang lain juga punya agama yang berbeda dengan kita. Yang selanjutnya tentang akhlak Rasulullah, ini dikisahkan di Madinah ya. Pada saat itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu banyak sekali kaum ya, selain muslim muhajirin dan ansor, ada juga orang musyrikin Aus dan Khazraj. Nah, itu kaum yang selalu berkonflik gitu. Di situ takutnya konflik-konflik itu menyebar sampai mempengaruhi kaum muslimin. Selain orang-orang musyrik, ada juga orang-orang Yahudi dari Banu Qainuqa, Banu Quraiza, Banu Nazir, dan Yahudi Khaybar. Nah, ini saya tidak menjelaskan karena mungkin guru SKI lebih tahu gitu untuk hal ini. Nah, gimana solusinya dari Rasulullah supaya tidak terjadi konflik antara umat-umat yang berbeda ini ketika di Yasrib ya, dulu Yasrib sebelum Madinah. Kemudian Rasulullah merancang dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab, membuatlah Piagam Madinah. Nah, di sini isinya itu berbagai macam aturan yang mengikat semua kelompok gitu. Yang pertama itu isinya tentang kebebasan beragama. Yang kedua, kebebasan menyatakan pendapat. Jadi untuk jadi bagian pemerintahan itu boleh dari agama lain gitu. Tentang keselamatan harta dan benda, di situ terikat tentang harta dan benda. Terus larangan melakukan kejahatan. Nah, ini semua poin-poin ini tuh disepakati oleh semua kaum, mau muslimin, mau musyrik, ataupun orang-orang Yahudi. Mereka hidup damai, tentram, dan tidak ada konflik. Jadi, apa itu pendidikan multikultural? Apa itu pendidikan multikultural? Secara garis besarnya, itu tujuannya adalah rencana strategis membangun kesadaran peserta didik untuk mengukuhkan ikatan sosial, menghargai keragaman budaya, ras, suku, bangsa, agama, sehingga semua peserta didik merasa setara dan adil untuk mengembangkan diri di sekolah atau di madrasah. Jadi intinya ketika kita mengajar di kelas, kita jangan membeda-bedakan peserta didik, semuanya sama di mata kita. Semua peserta didik mempunyai kesempatan untuk berprestasi. Terus jangan mengucilkan peserta didik yang tertinggal, atau misalkan kita ngajar matematika, terus ada peserta didik yang berkembang di bahasa Indonesia. Nah, kita tinggalkan, jangan. Tapi sebagai guru, kita bantu untuk mengembangkan diri dia. Misalkan di bahasa Indonesianya kuat, ya kita bantu dorong di pelajaran bahasa Indonesia, meskipun kita guru matematika. Kita bantu dorong dia berprestasi di bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi tidak dia mah kecil di matematikanya, ya udahlah biarin aja, jangan seperti itu, tapi kita bantu dorong aja, seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu yang senior lebih tahu gitu, lebih berpengalaman dan bisa mengontrol emosinya untuk mengajarkan keragaman budaya, ras, suku, bangsa, agama, sehingga peserta didik merasa setara gitu. Selanjutnya, prinsip pendidikan multikultural. Pada dasarnya, prinsip pendidikan multikultural itu ada 4. Yang pertama, menghargai perbedaan, sehingga dengan perbedaan tersebut tidak menjadi sumber terjadinya konflik dan perpecahan. Itu intinya. Yang kedua, mengedepankan sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi toleransi, sehingga menjadi keberagaman yang dinamis dan menjadi jati diri bangsa yang diharapkan. Ya, ini berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi satu jua gitu. Meskipun banyak ragam etnis, budaya dan kultur, tapi tetap kita satu jua. Satu apa? Satu Indonesia. Didasarkan pada nilai keadilan sosial dan persamaan hak dalam memperoleh pendidikan, tidak boleh membedakan etnis, ras, dan lainnya. Ya, cuma 3 ya. Selanjutnya, tujuan pendidikan multikultural: memfungsikan peranan sekolah atau madrasah dalam memandang keberadaan peserta didik yang beraneka ragam. Jadi sekolah itu bisa menerima semua etnis, semua ras di sekolah gitu. Semua
Jadi peserta didik itu nggak dibedakan. Kalau di sekolah kita, alhamdulillah ketika penerimaan peserta didik tidak ada seleksi ya, jadi semua ras bisa masuk, semua kemampuan siswa mulai dari yang eh, tinggi sampai yang tidak, yang cukup tinggi itu bisa masuk itu sekolah di kita. Jadi beragam, di sekolah itu banyak ragamnya. Terus dari aliran-aliran juga ya tidak masalah, meskipun kita berasa kita menerima siswa NU, Muhammadiyah, versi seperti itu. Jadi sebenarnya kita sudah menerapkan pendidikan multikultural, cuman sekarang itu lebih digarisbawahi lagi gitu pendidikan multikulturalnya supaya bisa diterapkan di sekolah. Terus membantu peserta didik dalam membangun perilaku yang positif terhadap perbedaan kultur, ras, etnik, kelompok, agama. Membantu dalam soal ketahanan peserta didik agar dapat mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Nah, jadi meskipun saya mengajar eksak, itu tetap bisa mengajarkan tentang keterampilan sosial kepada peserta didik. Nah, seperti itu disisipkan ketika belajar itu tentang pendidikan multikultural, tentang keterampilan sosial, supaya siswa tidak kaget ketika di masyarakat, wah ini dia mah berbeda, nah, seperti itu. Jadi yang berbeda itu bukan berarti musuh, tapi yang berbeda itu adalah sama-sama Indonesia, sama-sama teman. Kita saling rangkul, saling memperhatikan, jangan sampai ada konflik yang terjadi seperti itu. Membantu peserta didik dalam membangun kebersamaan lintas budaya dan memberi gambaran positif tentang perbedaan kelompok dan etnis. Jadi keberagaman itu adalah keunikan kita sendiri, bukan perbedaan yang harus dilawan itu. Jadi itu adalah anugerah dari Allah sebagai buat bangsa Indonesia, bahwa kita itu berbeda-beda, meskipun ya berbeda pulau, berbeda kultur juga, dengan tetangga juga pasti berbeda kulturnya, tapi kita harus memberikan atau mengajarkan tentang sikap-sikap yang positif kepada peserta didik seperti itu. Oke, mungkin karena sudah lebih dari 10 menit, saya cukupkan dulu presentasinya sampai sini dulu. Untuk selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan jika ada pertanyaan.